Presiden MGI SCIST Akpring Yogyakarta, Muhammad Dhani Fauzan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir di acara webinar pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Tiara Ambarsari akan memandu acara pada siang hari ini. Webinar pada siang hari ini merupakan bagian dari program kerja MGI SCIST Akpring Yogyakarta di bidang akademik. Tema webinar pada siang hari ini adalah karakteristik bahan baku pembuat semen dan pengelolaan lingkungan di PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk TN 12. Selanjutnya akan saya bacakan susunan rundown pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, acara inti. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mengawali acara webinar siang kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh pemateri yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudari Yosi Eka Apriharyani, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang kita hari ini yang memberikan kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Baik, audiens, apa kabar kalian? Alhamdulillah baik ya. Baik. Ya, baik. Sebelumnya saya mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yosi Eka Apriharyani. Saya selaku moderator di sini yang akan memandu webinar kita pada siang hari ini. Baik, webinar pada siang hari ini adalah berjudul karakteristik bahan baku pembuat semen dan pengelolaan lingkungan di PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk TN 12. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini tuh kan perkembangan infrastruktur memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Salah satu material penunjang untuk melakukan pembangunan nasional adalah semen. Nah, untuk mengetahui komposisi semen, kita perlu mengetahui karakteristik dari bahan baku tersebut dan untuk bagaimana mengenai limbah industri dan dampaknya bagi lingkungan. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas dalam webinar kita yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Indra Zulkarnain Changa ST. Baik, apakah Bapak sudah ada di forum? Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung, Mbak? Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk lanjut ke acara selanjutnya, kita ada tata tertib dari webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama itu ada peserta wajib identitas nama asli dalam aplikasi Google Meet sesuai dengan identitas saat didaftarkan untuk mempermudah verifikasi data oleh panitia. Yang kedua itu peserta dilarang membagikan link undangan kepada orang lain. Ketiga, peserta tidak diperkenankan unmute voice tanpa seizin moderator untuk bertanya pada saat sesi tanya jawab. Dan yang keempat itu pada saat sesi tanya jawab, peserta yang ingin bertanya dimohon mengirimkan nama lengkap, institusi pertanyaan ditujukan kepada room chat. Contoh, ini ada Hairul Imam, ISC Akpring, pertanyaan kepada pemateri yang dituju. Dan kelima itu ada moderator akan menyebutkan nama peserta dan mempersilahkan peserta untuk bertanya. Keenam itu link absen akan dibagikan di akhir acara. Dan ketujuh itu sertifikat akan dibagikan paling lambat 5 hari setelah acara selesai. Baik, itu tadi tata tertib yang ada. Selanjutnya itu kita akan perkenalan terlebih dahulu mengenai pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita pada siang hari ini adalah beliau seorang geologis, alumni teknik geologi di Universitas Hasanuddin Makassar, angkatan 2006, yang bekerja di PT Indosemen Tunggal
Prakarsa TBK Plan 12 Mining Department Plan and Development Section, posisi sebagai seorang geologis. Nah, untuk sesi pertama itu penyampaian materi selama kurang lebih 30 menit, dan selanjutnya sesi kedua yaitu akan ada diskusi tanya jawab mengenai materi pada hari ini. Baiklah, langsung saja. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Indra Zulkarnain Syangara untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak. Ya Mbak, saya sharing Mbak ya, dari sini Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak, siapa teh, Mbak Yosi ya, atas kesempatannya. Iya, Bapak. Tadi kalau nggak salah 3 minggu yang lalu ya saya dihubungi panitia untuk mau untuk men-sharing ilmu-ilmu yang pengalaman saya ya di PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Saya seperti yang Mbak moderator bilang tadi, saya sudah berkecimpung di dunia persemenan ini Mbak ya, sudah sekitar 6 tahun Mbak. Dimulai dari 2014 yang lalu saya sudah bergabung di PT Indosemen. Nah sekarang kita akan saya coba untuk memaparkan sedikit pengalaman kerja saya sebagai seorang geologis di PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Judul untuk materi hari ini yaitu karakteristik bahan baku pembuatan semen dan pengelolaan lingkungan di PT Indosemen Tunggal Prakarsa Plan 12. Saya tambahkan sedikit untuk di sini kita harus menjelaskan juga sedikit mengenai bagaimana kita melakukan penambangan tapi disertai dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Tadi sudah dijelaskan untuk pemateri ya, untuk CV saya. Jadi saya alumni Teknik Geologi Unhas Makassar, angkatan 2006. Sekarang berada di section Plan and Development di bagian Mining Department di PT Indosemen Tunggal Prakarsa Plan 12. PT Indosemen Tunggal Prakarsa Mbak ya, saya teman-teman semua, saya paparkan di seluruh Indonesia terbagi menjadi 3 unit. Yang unit pertama itu yang di pusat, itu adanya lokasinya di Citerep, di Bogor, di Jawa Barat. Di sana kita punya sekitar 10 pabrik dengan kapasitas per tahunnya adalah 13,8 juta ton klinker. Klinker sendiri itu adalah semen yang sebenarnya belum jadi, dia masih setengah jadi. Nanti akan diproses lebih lanjut untuk menjadi semen. Kemudian di unit kedua ada di Palimanan di Cirebon, Jawa Barat juga, ada 2 pabrik di sana, kapasitasnya itu 4,1 juta ton. Kemudian yang di tempat saya ada di daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan, itu hanya 1 pabrik, kapasitasnya cukup besar juga, itu sekitar 2,6 juta ton per tahun. Kemudian ini untuk produk-produk semen kami yang kita hasilkan sebenarnya ada 6, cuma kita bagi menjadi 5 produk. Yang pertama ini yang semen Portland komposit, ini yang sering dijual di pasar-pasar ya, yang seperti ini. Kemudian ada semen putih, kemudian ada Portland semen, kemudian ada oil well semen, ini khusus dipakai untuk industri minyak, untuk industri pengoboran minyak. Kemudian ada TR30 atau ASEAN, semen ASEAN. Selanjutnya untuk sertifikasi produk kami itu sudah mendapatkan sertifikasi. Yang pertama ISO 9001 untuk kualitas atau baku mutu. Kemudian ISO 14001 itu mengenai lingkungan. Kemudian ISO 28001 mengenai manajemen keamanan. Kemudian ISO 45001 yang baru kami terapkan mengenai keselamatan kesehatan kerja. Kemudian yang terakhir adalah sistem manajemen keselamatan pertambangan. Lokasi untuk tempat saya di PT ITP TBK, saya singkat ya Pak, Indosemen Tunggal Prakarsa atau saya singkat menjadi ITP.
Plan 12 letaknya ada di Provinsi Kalimantan Selatan, di bagian sini, di Kabupaten Kota Baru. Jaraknya itu sekitar 345 km dari ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Banjarmasin. Letaknya dengan menggunakan darat itu sekitar 6 jam lah baru kita bisa sampai. Kalau pesawat bisa kita dari Banjarmasin ke Kota Baru itu sekitar setengah jam saja. Ini lokasi tambang kita. Kalau dari foto udaranya Mbak ya, ini merupakan daerah area limestone. Di sini ada daerah clay atau lempung. Kemudian di sini ada tambang laterit. Jadi kita punya sebenarnya 5 Mbak ya. Ada pasir silika juga sama batu bara. Ini contoh lokasinya. Lokasi PT ITP Plan 12. Dari total area tambang kita memiliki mempunyai izin seluas 3.700 hektar. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama izin batu gamping 1.000 hektar, kemudian izin clay 1.000 hektar juga, kemudian izin laterit 1.000 hektar. Kemudian di pertengahan sini ada izin silika dan batu bara. Jadi kita beli satu area ini sudah untuk pasir silika, cuma ternyata setelah dilakukan eksplorasi di bawahnya ada batu bara. Jadi kita dapat bonus lah. Kemudian ini daerah pabriknya yang terhubung langsung ke laut. Jadi antar dari quarry, dari area tambang menuju ke pabrik itu dihubungkan oleh belt conveyor sepanjang sekitar 25 km. Ini sangat terpanjang kedua di Indonesia. Belt conveyor terpanjang kedua di Indonesia. Saya jelaskan sedikit lagi untuk proses pembuatan semen, karena ini sangat panjang prosesnya. Jadi dari sini kita daerah kita sebutnya daerah quarry, area tambang limestone, kita lakukan penambangan material. Kemudian di sini kita melakukan kegiatan crushing atau penghancuran material untuk meredus ukuran material. Terus di sini sudah masuk ke area gudang atau storage yang akan diproses lebih lanjut. Di sini akan dicampur dengan material-material lainnya. Untuk di Plan 12 sendiri di ITP, kita melakukan mixing ada 5 material tadi, limestone, clay, laterit, sama silika. 4. Terus ditambah dengan bahan-bahan adiktif lainnya seperti teras, gipsum, dan lain-lain. Kemudian di sini yang 5 material dari quarry tadi, dari area penambangan di sini digabungkan, dan sebelum digabungkan akan menuju area preheater atau pemanasan awal sebelum akan dilakukan pembakaran material di kiln atau sama istilahnya dengan oven lah. Di sini dibakar materialnya, jadi material yang batu tadi yang padat akan menjadi cair. Kemudian dilakukan pencampuran dengan bahan adiktif yang saya bilang tadi, gipsum, teras, dan lain-lain, dan kemudian akan keluar menjadi semen seperti di area sini yang akan didistribusikan langsung menuju ke pasar. Untuk area geologi secara regional, ini secara umum ya. Nanti kita akan perkecil lagi. Kita berada di lembar regional Kota Baru. Nanti untuk lokasinya akan saya di sini akan lebih lanjut lagi. Di sini ini area limestone, cuma kayaknya nggak kelihatan ya di situ. Ada kelihatan sini area bloknya. Di sini ada formasi berai. Kemudian di bawahnya ada formasi tanjung. Ini untuk area limestone. Terus ini untuk sebelah kiri yang saya tunjuk, ini area clay. Masih masuk, dia didominan oleh area formasi tanjung, dan juga ada di sini
basement, batuan basement. Nanti kita lihat. Kemudian ini untuk area laterit dan ini untuk area di silika. Untuk formasinya akan saya lanjutkan di sini. Di skala waktu geologinya, kalau kita lihat tadi di sini ada formasi TOMB, ada berai, ada formasi Tanjung, sama formasi batu pasir kersikan dengan rejang radiolaria. Kalau kita lihat di sini di SWG-nya, formasi MR tadi ada di sini, dimulai dari zaman Jura, kemudian formasi Tanjung di sekitar Eosen, kemudian untuk berai dengan dominan batu gampingnya ada di formasi Oligosen. Kalau yang pertama MR atau batu pasir kersikan dan rejang radiolaria, batu pasirnya kersikan berwarna putih, cirinya ya berwarna putih kemerahan, kemudian berbutir halus dan padu dengan sisipan rijang. Satuan ini bersentuhan sesar dengan batuan ultramafic dan formasi pintap seperti tertindih tak selaras serta tertindih tak selaras oleh formasi Tanjung. Kemudian formasi selanjutnya formasi Tanjung berumur Eosen, terdiri dari perselingan antara batu dan gelembung. Terdapat juga sisipan batu bara, kemudian serpih, konglomerat, dan batu gamping. Dan yang terakhir formasi berai, dominasi oleh batu gamping yang berselingan dengan napal yang berumur di antara Oligosen sampai Miocene. Untuk geomorfologi saya bagi menjadi 3 bagian sesuai dengan izin usaha kami tadi. Untuk yang pertama berdasarkan klasifikasi yang umum aja ya, kita pakai berdasarkan Van Suidam. Morfologi yang pertama itu 65% itu merupakan morfologi satuan karar. Kalau dari fotonya seperti ini, tapi kalau berdasarkan interpretasi Ridwan ini, morfologinya itu adalah didominasi oleh bukit dengan elevasi tinggi 226 dan terendah 20 meter. Itu satuannya adalah bergelombang dan berlereng relatif terjal. Kalau kita lihat konturnya dari sini sangat rata. Dan kalau dilihat ini langsung satuan bukit capurnya langsung berulang tinggi, kemiringannya itu kadang kalau kita jumpai di lapangan sekitar 70, adapun yang juga 70 derajat, kadang juga terdapat yang langsung 90 derajat. Kemudian untuk di area clay ini tambangnya konturnya masih agak jadi renggang. Jadi kita berdasarkan klasifikasinya itu merupakan morfologi bergelombang miring landai. Kemudian kalau secara secara genesanya kita itu masuk ke denudasional. Begitupun untuk laterit hampir sama dengan clay karena dia persebarannya lokasinya bersebelahan. Dia juga dinomas bentuk morfologinya bukit, cuma dia juga dijumpai beberapa daerah itu datar, kemiringannya kurang dari 30 derajat. Dan ini untuk yang di silika yang berada di tengah-tengah tadi, seperti yang saya sampaikan, berdasarkan hasil interpretasinya, bentuk bentang alamnya perpantauan secara umum didominasi oleh bentuk morfologi bukit dengan elevasi tertinggi 55 dan terendah 15 meter. Bentang alamnya merupakan daerah bergelombang dengan kemiringan kurang dari 30 derajat. Kurang lebih sama seperti dengan area laterit tadi. Kemudian untuk pola aliran sungai yang secara umum, karena di sini sungai yang besar cuma terdapat satu, maka untuk pola alirannya kita golongkan dia sebagai subdendritik dengan induk sungainya berada di Sungai Serongga. Ini nama daerah dan terdapat cabang sungai-sungai kecil. Sungai ini termasuk dalam stadium dewasa menuju tua
dicirikan dengan bentuk penampang sungai yang berbentuk huruf U serta erosi vertikal yang cukup kuat. Untuk struktur tidak banyak terdapat struktur, cuma di sini terdapat sesar naik. Arah relatifnya mulai dari arah barat laut menuju ke tenggara. Itu dominasi terdapat di daerah area clay atau lempung tadi. Ini adalah karakteristik bahan baku. Kita ambil litologinya, tapi untuk MgO-nya itu kita bisa ditekan seharusnya untuk bahan baku semen harus dikurangi di bawah 1,8%, karena kalau dia di atas 2% kaya akan kalsit. Kemudian untuk yang bahan baku kedua adalah clay. Di sini ada dua jenis clay. Yang pertama ini yang bagian atas, ini adalah clay yang berwarna coklat, ukuran butirnya kurang dari 1/256, bentuk butirnya rounded sampai subrounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas buruk, porositas baik. Kalau yang bagian atas ini, yang clay yang berwarna agak coklat merah. Kemudian di bawahnya lagi, ini adalah clay, tapi kalau secara geologi kita sebut dia adalah shell atau serpih. Ini contoh batu yang sudah kita hancurkan. Ini adalah box eksplorasi, box hasil boring eksplorasinya, dan kita hancurkan seperti ini. Secara umum penampakan fisiknya berwarna abu-abu gelap, ukuran butir sama 1/256. Bentuk butir dia agak menyudut, angular, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas buruk, porositas baik. Kalau untuk bahan baku semen yang seperti yang sama dengan limestone tadi, yang kita lihat adalah analisa kimianya. Kalau limestone tadi yang dilihat adalah CaO-nya, maka untuk clay yang kita lihat adalah kandungan Al2O3-nya. Yang kita golongkan baik adalah yang memiliki kandungan Al2O3-nya range antara sekitar 16% sampai dengan 22%. Tidak kurang dan tidak lebih juga untuk kualitas clay yang bagus untuk sebagai bahan baku semen. Kemudian ada yang ketiga, kalau di tempat kami kita ada bahan tambahan disebut dengan laterite, tapi bisa juga dipakai dengan kayak iron ore, pasir besi, besi. Cuma kalau kita kebetulan ada di tempat kita adalah laterite, seperti yang ini agak berwarna merah. Kalau singkatan tanah serap atau laterite yang dijumpai di daerah kami itu umumnya berwarna merah coklatan seperti ini, ukuran butir pasir sedang sampai pasir kasar. Bentuknya rounded, subrounded, sortasi buruk, kemas tertutup, permeabilitas buruk, porositasnya baik. Yang seperti kemudian untuk kualitas laterite untuk semen yang kita harapkan adalah hasil analisanya mengandung kandungan ferriomoksi Fe2O3 atau kandungan besi yang ada sebesar minimal 55%. Jadi kalau di tempat kami kebetulan ada laterite, maka kita gunakan laterite. Tapi kalau di unit-unit lain, mungkin atau di pabrik lain itu mereka kadang menggunakan pasir besi, atau iron ore, atau slag, itu mereka bisa pakai. Tapi karena kita kebetulan di tempat kami berdekatan dengan laterite, ini pun bisa kita pakai dengan sebagai bahan baku semen. Kemudian selanjutnya pasir silika. Ini gambarnya yang agak berwarna putih. Pasir silika ini, kemudian tapi ada juga yang berwarna kuning kecoklatan, ukuran butir pasir sedang sampai pasir kasar, mirip dengan laterite tadi. Bentuk butir rounded sampai subrounded, sortasi baik, kemas tertutup, permeabilitas buruk, porositas baik. Untuk kualitas pasir silika yang bisa digunakan untuk semen itu dengan hasil analisa kimianya juga yang kita harapkan kadar SiO2-nya itu di atas
70%. Itu semua bahan baku yang bisa dipakai untuk pengolahan semen. Kemudian untuk lingkungan, ini area kita tadi ya, untuk pengolahan lingkungan, untuk reklamasi area kita, bukan lahan kita, ini area limestone, ini area clay, kemudian ini area laterite. Jadi komplit sih di tempat kami ini, di Plan 12 yang ada di Kalimantan Selatan itu komplit, karena empat bahan baku utama itu ada di wilayah kami. Ada limestone, clay, sama laterite, sama tadi ada di silika di bagian bawah di sebelah tenggara dari ini. Untuk area reklamasi untuk bukaan lahan kita untuk di limestone, sekarang itu kita sudah melakukan penambangan di sekitar seluas 130 hektar. Tapi untuk yang reklamasinya, ini kita sebenarnya masih sekitar 8 hektar. Kenapa cuma 8 hektar? Karena area ini masih kita akan melakukan penambangan di sekitar sini. Tapi untuk area sisa lainnya, kami belum buka. Masih kita pertahankan dengan kondisi alaminya. Sama dengan di area clay, itu sekitar 56 hektar. Sudah terbuka, sudah kita lakukan penambangan. Untuk reklamasi masih sekitar 8,4 hektar. Tapi untuk di laterite, karena ketebalan laterite kita tidak terlalu tebal, seperti di limestone itu tebal, limestone-nya itu deepnya itu juga agak dalam, sekitar 4-5 derajat, sehingga dia agak tebal, sekitar 100 meter masih kita jumpai limestone. Tapi kalau di laterite itu cuma sekitar 3-5 meter saja, sehingga kita bukanya cukup luas, sehingga setelah lakukan penambangan langsung kita lakukan reklamasi, dan sampai sekarang reklamasinya sudah 17,1 hektar. Selain itu kita juga ada area konservasi, ini daerah pabrik kami, karena kebetulan berada di dekat laut, jadi kita melakukan konservasi di area pinggir laut ini. Kita tanami sekitar 5.000 bibit mangrove atau bakau. Ini yang di daerah Kuari. Di sini ada area konservasi Bukit Pensil. Di sini tempat berkumpul satwa-satwa liar seperti monyet ekor panjang di sini. Kemudian di daerah ini juga kita juga ada area konservasi hutan di daerah limestone. Maksudnya ini adalah area konservasi ini adalah hutan alami yang kita rencanakan tidak akan pernah kita ganggu kondisi alamiahnya. Jadi hutan ini kita akan pertahankan, kalau perlu untuk satwa-satwanya nanti kita akan lepaskan juga ke sini. Untuk pengelolaan lingkungan, kenapa saya angkat pengelolaan lingkungan tadi? Karena akhir-akhir ini banyak isu-isu yang terjadi ya, isu-isu mengenai penambangan yang tidak layak. Sebenarnya itu memang kalau kita penambangan memang kita merusak, tapi kita juga memikirkan untuk bagaimana untuk bisa mengembalikan kondisinya seperti sebelum kita lakukan penambangan. Jadi di pengelolaan lingkungan tadi kita salah satu upayanya adalah melakukan konservasi area. Itu seluas di tempat kami itu seluas 22 hektar. Kemudian ada penangkaran juga untuk satwa-satwa, ada owa-owa sejenis monyet yang sudah langka, kemudian ada rusa. Kemudian kita tanami juga pohon-pohon lokal seperti sengon, trambesi, mahoni, jabon. Itu jenis tanamannya. Itu kalau kita hitung total kemampuan menyerap CO2-nya itu sekitar hampir 12 juta CO2 kilogram per pohon per tahun yang bisa kita serap melalui pohon-pohon yang sudah kita tanam. Ini adalah contoh kegiatan kita melepaskan satwa liar yang sudah di penangkaran, ini monyetnya. Kita lepas ke hutan liar untuk pengelolaan lingkungannya. Ya, ini kondisi kuarinya ya, kondisi tambang limestone yang sekarang.
Ini kayaknya sudah pagi hari, pagi hari ini matahari terbit. Kebetulan dapat view yang bagus, jadi kita ambil fotonya. Itu aja Mbak yang bisa saya sharing. Mungkin ada kurang atau ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke Mbak moderator, Mbak Yosi. Ya, baik, menarik sekali ya tadi materi yang udah disampaikan sama komateri kita hari ini. Selanjutnya untuk audiens yang mau bertanya bisa langsung bertanya lewat kolom komentar ataupun bisa bertanya langsung dengan on cam kamera. Itu bisa kita tunggu untuk 3 pertanyaan awal. Baik, kita lihat di kolom komentar sudah ada yang bertanya. Ini dari M. Agung Kurniawan, Pak. Nah, M. Agung Kurniawan ini bertanya, masa jenis semen yang baik untuk bangunan berapa dan apa yang terjadi jika masa jenis semen tidak sesuai? Kita bisa langsung jawab aja, Pak, dari pertanyaan M. Agung Kurniawan. Ya, terima kasih Mbak Mbak Yosi. Pertanyaan dari Pak Agung ya, cukup menarik. Ya, sebenarnya untuk yang menanyakan tentang ini ya, masa jenis semen ya. Untuk masa jenis semen yang baik untuk bangunan, sebenarnya bukan masa jenis Mbak ya, tapi untuk semen yang baik itu yang kita yang menjadi acuannya itu bukan dari masa jenis, tapi ada yang namanya dari strength-nya atau kekuatannya. Nah, untuk strength dari produk kami itu di PT Indosemen itu sudah sesuai dengan standar nasional Indonesia yang sudah ditetapkan. Malah untuk strength-nya itu kita lebih dari standar nasional yang ada, sekitar 20 hingga 30% dari standar yang sudah standar nasional Indonesia yang sudah ditetapkan. Nah, sekarang juga kita juga pakai standar dari Amerika juga mengenai strength atau kekuatan dari daya tahan semen. Itu Mas Agung Kurniawan. Apa yang terjadi jika masa jenis, atau saya ganti ya pertanyaan, apa yang terjadi jika strength dari semen tidak sesuai? Yang pertama, kalau dia di bawah standar nasional sudah pasti akan sudah pasti akan ditolak oleh SNI. Dia tidak akan berlabel SNI di di produk mereka, dan pasti di masyarakat pasti sudah tahu nggak mungkin akan menggunakan kalau tidak sesuai dengan standar nasional. Semennya akan mudah lebih hancur. Seperti itu, Mas Agung Kurniawan. Baik. Ya, cukup. Mas, Pak. Iya, terima kasih jawabannya cukup memuaskan ya. Nah, ini ya udah ada yang bertanya lagi nih, Pak. Ada Uwanergis Bendo izin bertanya. Limbah hasil pembuatan semen biasanya berupa apa saja dan upaya pengelolaan agar limbah tersebut sesuai dengan baku mutu lingkungan seperti apa ya? Terima kasih. Bisa langsung dijawab saja, Pak? Boleh, Mbak. Terima kasih. Kalau di hasil pembuatan semen untuk limbah-limbahnya, kebanyakan di masalah mekanikal ya, atau mesin, seperti oli, kalau di daerah kuari limbah yang pertama itu masalah ketika melakukan kalau ini istilah tambang ya, ada namanya eksplosif atau peledakan, karena itu kan ada bubuk-bubuk peledakan ya. Itu adalah salah satu limbah-limbah yang sangat tidak diterima oleh pemerintah ya. Terus untuk pengolahannya kita sudah melakukan pengolahan karena kan saya bilang tadi, sertifikasi yang kita terima adalah sertifikasi 14.000, di mana menjadi pusat perhatian kita adalah mengenai lingkungan, bagaimana kita mengelola lingkungan. Contoh saja seperti oli ya, misalnya kalau oli ada tumpahan oli,
yang kita lakukan itu adalah bagaimana menempatkan oli tersebut biar tidak tercecer. Setetes pun kita itu ada istilahnya, setetes pun jangan sampai oli jangan tumpah ke tanah, seperti itu Mbak. Siapa tadi? Mas Bonergis ya. Seperti itu. Atau ada yang masih mau kurang penjelasan mungkin silahkan. Ya mungkin bisa ditanggapin untuk Mas Bonergis Bendo, apakah udah puas untuk jawabannya? Atau kalau begitu kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya saja ya Pak. Silahkan Mbak Yosi. Ya, ini ada pertanyaan dari Muhammad Rifai dari Institut Akprin. Ini mau bertanya, untuk lokasi penambangan antara limestone clay dengan laterite itu bisa berdekatan? Apakah lateritnya itu dari lapukan clay-nya atau bagaimana ya Pak? Langsung saja dijawab Pak. Ya, terima kasih Mas Rifai ya. Ini pertanyaan juga yang sempat saya pertanyakan juga sebenarnya waktu pertama kali masuk di Plan 12 ini. Kok bisa ya ini semua tiga material ini langsung terkumpul di situ, di daerah yang sangat strategis. Mungkin di tambang semen lain mungkin nggak ada yang seperti ini. Empat material utama langsung ada di tempat ini. Langsung biasanya kalau tambang semen lain cuma punya limestone sama clay. Dan biasanya kalau dia untuk yang kayak laterite yang mengandung barium yang tinggi, biasanya mereka beli. Tapi kalau di tempat kami ini langsung komplit sekali, heran saya juga. Nah, untuk lateritnya sendiri, apakah itu lapukan dari clay? Bukan. Ini bukan dari lapukan dari clay, tapi dia merupakan lapukan dari, kalau mungkin mas-masnya tahu, ada yang namanya limonite. Limonite ini yang kaya tinggi akan barium. Jadi kalau biasa saya ambil grab sampel dari limonite ini sangat keras, dan kelihatannya limonite ini kandungan besinya cukup tinggi. Itu kelihatan cium aja sementara dari ini baunya itu yang sangat bau bariumnya tinggi, bau besi ya. Jadi itu limonite-nya mengalami pelapukan dan biasanya menghasilkan laterite. Itu Mbak Yosi. Mas Rifai, apa ada yang mau ditanyakan kembali? Baik, gimana Mas Rifai, Muhammad Rifai, apakah sudah puas untuk jawabannya? Baik, mungkin sudah bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya Pak. Ini ada dari Fanul Hamid dari HMTG Oviolit UHO. Pertanyaannya, apakah penentuan bahan baku yang baik bisa dilakukan secara megaskopis? Item-item apa yang menentukan bahan baku itu baik jika dilihat secara megaskopis? Nah, gimana itu Pak? Langsung bisa dijawab. Ya, terima kasih Mas Fanul Hamid yang dari HMTG UHO. Auloleo ya ini ya. Bahan baku yang baik apa bisa dilakukan secara megaskopis? Dari yang pengalaman kami sebenarnya bisa secara megaskopis, tapi dalam pembuatan semen yang saya bilang di awal tadi, yang menjadi acuannya adalah dengan melihat kandungan analisa kimianya. Kalau dari limestone tadi yang kita lihat adalah kandungan CaO-nya, terus clay Al2O3-nya, kemudian laterite dari Fe2O3, kemudian silika adalah SiO2. Kenapa harus melihat kandungan kimianya? Karena proses yang saya bilang tadi, mulai dari kuari sampai menjadi semen, itu proses pembuatan semen yang berpaling pengaruh adalah proses kimia yang kita lakukan. Sama seperti ketika kita
Coba kita lihat ini apa? Pembentukan batuan metamorf yang berpengaruh adalah pressure dan suhu. Sama kayak tadi saya bilang, pembentukan semen yang berpengaruh di sini adalah suhunya. Jadi kita pembentukan semen adalah kita membakar batuan itu yang bahan baku menjadi cair. Makanya yang kita lihat itu yang pertama, yang paling utama adalah kandungan kimianya. Tapi kalau secara megaskopis atau secara kasat mata kita lihat sebenarnya bisa, tapi tetap ada kita harus juga menambahkan supaya lebih detail lagi ya. Karena di Plan 12 sendiri kita menghasilkan semen yang berkualitas yang sesuai dengan standar nasional. Itu aja Mbak Yosi untuk pertanyaan dari Mas Fanul Hamid. Iya, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Karena ini materinya sangat menarik dan banyak banget pertanyaannya, ya kita langsung lanjut pertanyaan selanjutnya aja ya Pak. Gimana? Karena ini waktunya juga masih ada, jadi ini pertanyaan selanjutnya Bapak ada dari Raden Aditya Manggala dari Institut Akprin Yogyakarta. Ini pertanyaannya, dalam penentuan karakteristik batu gamping untuk bahan baku semen, bagaimana jika batu gamping tersebut memiliki tekstur dominan kristalin? Apakah akan mempengaruhi kualitas batu gamping yang akan ditambang? Terima kasih Pak Indra, Best Brigade. Itu pertanyaannya Bapak, bisa langsung dijawab saja. Iya Mbak Yosi, makasih Mas Raden Aditya Manggala ya untuk menanyakan tentang tekstur yang di limestone utamanya ya, yang dominan kristalin. Sebenarnya untuk limestone bahan baku yang baik untuk semen yang memiliki tekstur dominan kristalin, lebih suka dengan kualitas limestone dengan dominan kristalin, karena berdasarkan hasil yang kita temukan, kandungan CaO yang kita utamakan di limestone yang memiliki dominan kristalin itu sangat tinggi, bahkan di atas standar kami, di atas 55% CaO-nya, padahal standar kami itu dapat 50 aja udah syukur-syukur itu dapat sudah bisa diolah. Tapi kalau dilihat di lapangan, kayaknya untuk tekstur limestone, tekstur dominan kristalin yang kita punya itu enggak terlalu banyak ya, hanya kebanyakan di daerah di spot-spot saja yang punya seperti itu. Malah yang kebanyakan yang kita hadapi sekarang ini yang dolomitnya yang banyak, padahal dolomitnya sebenarnya kita nggak bisa terlalu bagus untuk pembuatan semen. Tapi kalau ditanyakan seperti ini, apakah batu gampingnya bagus yang memiliki dominan kristalin? Ya, sangat bagus. Itu lebih cocok sekali untuk dibuat semen. Itu mungkin Mbak Yosi, pertanyaan dari Mas Raden Aditya Manggalanya. Ya baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Gimana untuk audiens kita, Raden Aditya Manggala, apakah udah puas untuk jawabannya? Sudah puas, terima kasih Pak Indra atas jawabannya. Sama-sama Mas Raden. Ya baik, ini ada lagi yang mau bertanya Bapak. Ada dari Fitra Ardiansyah. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Saya Fitra Ardiansyah dari Universitas Institut Teknologi Nasional Yogyakarta ITNY. Mau bertanya Pak, dari produk semen yang dihasilkan itu bisa digunakan dalam kualitas semen apa saja dalam bidang pembangunan maupun sebagai bahan campuran lumpur pengeboran Pak. Terima kasih Pak Indra. Ya. Oke Pak, makasih Mbak Yosi. Ini ada juga ya. Kayak saya tahu juga sih, tapi ada sedikit lah gambaran-gambaran untuk pertanyaan masalah produk-produk. Jadi kita yang saya bilang tadi, produk
Mas Fitra Hardiansyah ya. Produk yang kan tadi kami bagi menjadi beberapa kategori, ada untuk bangunan biasa, ada untuk bangunan beton, ada untuk sumur minyak, itu beda-beda semua. Nah, untuk yang ditanyakan tadi, kualitas semen apa aja yang bisa di dalam bidang pembangunan. Kualitasnya kita sesuai dengan standar yang kita tentukan. Misalnya nih, kita mau bikin semen untuk apa nih? Kalau di tempat saya di Plat 12 itu hanya untuk membuat semen yang biasa yang kita pakai untuk bangunan rumah atau dengan bangunan beton. Tapi untuk di unit lain kan ada banyak pabrik tuh, misalnya kayak di Bogor ya, ada beberapa pabrik. Mungkin salah satu pabriknya ada yang menggunakan ada yang membuat jenis tipe semen lain. Tapi kalau di tempat kami hanya bisa membuat seperti itu, Pak, Mas, untuk pembuatan semen untuk beton atau rumah biasa. Tapi kalau di tempat lain ada khusus pabriknya untuk yang membuat kayak oil semen tadi untuk sumur minyak. Ada satu pabrik lagi hanya khusus untuk membuat semen putih misalnya, seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Yosi untuk pertanyaan dari Mas Fitrah Ardiansyah. Iya, bagus sekali Bapak jawabannya. Sangat jelas ya, menurut saya pun itu udah sangat jelas. Ini ada, wow banyak banget yang mau tanya ini Bapak. Ya, karena materinya menarik ya. Kita sharing-sharing ilmu di sini. Iya benar, kita sharing ilmu aja. Ini selanjutnya ada dari pertanyaan dari Angger Saputro, UNY. Izin bertanya Pak, mengenai bahan baku, apakah ada ciri atau karakteristik khusus untuk jenis limestone dan clay-nya? Seperti tingkat karbonatnya atau ukuran butir dapat berpengaruh juga nggak dalam penentuan batuan bahan baku yang baik? Itu pertanyaannya Bapak. Oh ya, terima kasih Mbak Yosi, terima kasih Mas Anggar juga. Seperti yang saya bilang tadi, untuk misalnya limestone ya, limestone kan terbagi beberapa golongan kan berdasarkan ini klasifikasi Dunham misalnya ya. Limestone, kalau di tempat kami ada limestone yang dominan kristalin misalnya, terus tapi ada juga dengan limestone yang sudah mengarah ke dolomit. Nah itu karakteristik yang bagus itu yang saya bilang tadi dari hasil analisa kimianya. Dengan semakin, misalnya kalau limestone CaO-nya semakin tinggi, itu justru semakin mudah untuk diproses lebih lanjut menjadi semen. Tapi kalau limestone-nya mengarah ke dolomit, MgO-nya, kandungan analisis MgO-nya tinggi, sebenarnya bisa dibuat, cuma lebih susah dibuatnya. Istilahnya harus ada tambahan ekstra gitu, kekuatan ekstra untuk mengolahnya menjadi semen. Nah, berbicara untuk masalah ekstra, pasti juga akan nanti ke masalah cost. Misalnya panasnya harus lebih tinggi untuk mencairkan limestone-nya, kan gitu dihindari. Jadi kalau dia MgO-nya rendah, lebih memudahkan kita untuk membuat semen seperti itu. Mas Anggar Saputra, begitupun untuk di clay yang saya bilang tadi, clay yang kita terima itu range-nya Al2O3, range-nya antara sekitar 16% sampai 24%. Jangan kurang, jangan lebih. Seperti itu untuk di area clay. Yang lebih susah di area clay sih untuk penentuan bahan bakunya. Kembali Mbak Yosi. Ya baik, itu tadi dari pertanyaan Mas Angger sudah dijawab sama Bapaknya. Jadi dia itu tergantung sama ini ya, hasil analisanya. Nah ini ada pertanyaan lagi Bapak, ada dari Yusef Novalino. Ini bagaimana upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan, terutama air limbah dari tambang sebelum keluar ke perairan umum? Ini mengenai kayak lingkungan gitu Pak. Pertanyaannya, silakan Bapak dijawab. Ya, makasih Mbak. Untuk Mas Yusef Novalino ya.
upaya pengelolaan mengenai air limbah dari tambang sebelum keluar ke perairan umum. Ya betul sekali, ini yang sangat lebih mudah dibaca oleh ini ya, kualitas lingkungannya. Kalau kita melihat kondisi air limbah sebelum dikeluarkan ke perairan umum. Kalau di ini sama juga dengan di tempat-tempat lain, pasti sebelum dilakukan air sebelum kita keluarkan ke sungai atau ke perairan umum, pasti kita sudah melakukan pengolahan dulu. Di tempat kami kita mempunyai 4 settling pond di 4 settling pond. Jadi settling pond itu gunanya untuk kita lakukan pengolahan air dulu di kolam-kolam settling pond itu. Di kolam itu kita lakukan pengolahan air. Nanti setelah dilakukan pengolahan situ diukur dulu. Yang pasti yang diukur adalah pH-nya. pH-nya harus normal, jangan di bawah 6, jangan di atas 7. Nah, ketika sudah pH-nya sudah normal, baru kita keluarkan ke perairan umum. Bagaimana mengolah airnya? Untuk di limestone mungkin kalau saya lihat kondisinya mungkin di daerah limestone itu jarang sih ya kita temukan menyimpang dari ininya kualitas airnya, karena memang kalau di tambang batu bara itu memang dia air asamnya tinggi. Nah, ketika tambang batu bara itu air asamnya tinggi, treatment yang pertama dia lakukan adalah menabur kapur. Nah, kalau di tempat kami di limestone kan kapur. Jadi airnya itu nggak perlu dilakukan banyak treatment di kapur. Tapi kalau batu bara itu pasti treatment yang dilakukan banyak sekali. Pasti penebaran kapur, penebaran tawas di settling pond, semua melakukan itu untuk sebelum dikeluarkan airnya ke perairan umum. Mungkin seperti itu, Mbak Yosi, untuk pertanyaan Pak Mas Yusuf. Iya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini tinggal 2 pertanyaan terakhir lagi ya Pak. Kita lanjutin aja gimana Pak? Boleh, silakan. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Fabreza Ansari dari Institut Akprin Yogyakarta. Izin bertanya Pak Indra, kalau misalkan dari analisis kimia didapatkan limestone dengan CaCO3 tidak mendukung untuk kualitas baku mutu semen, apakah tetap ditambang dengan cara dimix dengan limestone yang baku mutunya baik atau tidak ditambang Pak? Terima kasih Pak Indra. Langsung bisa dijawab saja Pak pertanyaannya. Ya, ini dari Mas Reza ya. Ini iya, juga benar. sudah berpengalaman sekali sebenarnya. Jadi untuk misalnya kita temukan limestone yang memang tidak memenuhi baku mutu yang sesuai dengannya, tapi itu kan hanya terjadi spot tertentu, di spot tertentu. Jadi tapi di tempat lain kita memiliki limestone yang sesuai standar. Jadi kita lakukan memang treatment seperti itu, kita akan melakukan mixing antara kualitas, kalau saya bilang low grade, kualitas low, kualitas rendah, kita akan melakukan pencampuran dengan kualitas yang tinggi. Tapi pencampurannya juga ada hitungannya, nggak mungkin rasio antara rendah dengan tinggi itu kita lakukan pencampuran 1:1, nggak mungkin. Karena itu kalau dirata-ratakan sama saja kan. Jadi kita lakukan rasio pencampurannya sekitar 1:3, mungkin 1 di limestone low grade-nya, tapi 3 kali di limestone high grade-nya. Kalau istilah tambang, kalau pas penambangan mixingnya seperti ini. Satu truk dari 1 DT ya, 1 unit DT dump truck dari limestone yang low, kemudian langsung kita gabungkan dengan 3 unit DT dengan kualitas limestone yang high grade, yang tinggi kualitas CaO-nya. Maka kalau kita 3:1 kita campurkan, kalau dirata-ratakan kan pasti akan akan lebih tinggi dengan akan menghasilkan yang limestone yang lebih tinggi. Itu Mbak Yosi untuk pertanyaan Mas Reza ini. Ya baik, sudah terjawab ya Mas
Pak Breza, apakah sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan kepada pemateri kita siang hari ini? Sudah, terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir ini Bapak ada dari Isal Pajeko dari Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Gaya. Ini dia bertanya dari material pembuatan semen, DTGP, clay, laterit, silika, perbandingan tiap material berapa persen ya sehingga menjadi semen. Dilihat dari struktur lempung berlapis, laminasi, silang siur, masif dengan kandungan mencukupi Al2O3 55%. Dan itu dari total 100% untuk menjadi clinker atau semen setengah jadi, sekitar 70% itu didominasi oleh limestone. Kemudian clay 15%, itu sudah 85. Terus silika itu 10% maksimal. Laterit itu sekitar 5% untuk dalam pencampurannya. Itu untuk pertanyaan pertamanya. Kemudian untuk metode pengambilan di clay, untuk di Indosemen dimanapun itu. Halo? Iya, halo Ya, Bapak. ya, Mbak. Hari untuk metode penambangan baik maupun di limestone, di clay, di laterit, di silika, semuanya kita menggunakan metode open pit. Tidak ada yang lain. Itu pun kalau kita menambangnya itu sesuai aturan dari owner kita yang dari Jerman, kita tidak akan melakukan penambangan halo. Halo Bapak. Ya, edit ya. Iya. Jadi kita metode penambangan kita open pit, tidak ada yang lain. Itu pun aturan kami dari owner kami dari Jerman bahwa kita dilarang untuk menambang di bawah ketinggian 30 mdpl. Jadi kalau kita sudah mencapai elevasi 35, itu kita sudah stop. Harusnya kita sudah stop, Mbak. Nggak ditambang lagi. Sudah sekitar dapat elevasi sudah dapat 35, itu kami sudah siapkan untuk melakukan penataan lahan ulang untuk dilakukan reklamasi. Itu Mbak Yosi untuk pertanyaan Pak Isang. Iya, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bagaimana Mas Isal Pajeko, apakah sudah puas dengan jawabannya? Saya rasa Cukup, Pak. sudah Cukup. sangat terjawab sekali ya dari. Iya, terima kasih Mas Isal terjawab untuk pertanyaannya. Saya mau kasih info dulu untuk semua audiens. Ini di kolom chat sudah ada link untuk mengisi untuk mendapatkan sertifikat, dan untuk presensinya udah bisa dilihat dan diklik di link kolom chat ya. Karena tadi sudah pertanyaan yang terakhir, ini saya mohon izin untuk rangkum sedikit ya Pak, materi yang sudah disampaikan. Ya, silakan Mbak. Iya, jadi rangkuman materi pada dari hari ini. Jadi dalam proses pembuatan semen itu banyak kali stepnya ada dari kuari atau penambahan material, terus bantuan pengaturan area proses selanjutnya campuran material, langsung clay, laterit, silika, dan ditambah dengan aditif lainnya, kemudian digabungkan, dan selanjutnya pemanasan awal, dan selanjutnya itu pembakaran dan pencampuran bahan aditif, dan hasilnya menjadi semen. Kemudian ada untuk geologi regional ini terdapat di formasi Pitap, formasi
Tanjung dan formasi Barai, dan untuk geomorfologi itu 65% dari satuan A yang areanya itu yang clay-nya itu area morfologi rendah, laterit areanya bukit tinggi dan silikanya area bukit tinggi. Untuk litologi dari bahan baku tersendiri itu ada batu gamping yang berdasarkan analisa itu line tun CaO 54% dan MgO 1,15% itu akan menjadi kualitas yang sangat baik. Dan untuk clay dan serpi itu yang memiliki kenampakan yang berbeda tadi. Untuk clay itu dilihat dari Al2O3-nya sebesar 16 sampai 22% itu memiliki pembuatan semen. Kemudian ada bahan baku laterit atau bisa juga dari biji besi. Itu hasil analisinya Fe2O3 rata-rata itu 55% sehingga bagus untuk diproduksi untuk pembuatan semen. Kemudian ada pasir silika itu hasil analisanya dengan mengandung silika kadar FiO2-nya di atas 70%, maka semen akan memiliki kualitas yang sangat bagus dan sangat baik. Nah, untuk pengelolaan lingkungan dengan melakukan area konservasi hutan, konservasi perlindungan satwa seperti monyet ekor panjang ataupun konservasi hutan mangrove, area pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan keseluruhan luasnya itu sebesar 40 hektar keseimbangan lingkungan sekitar. Nah, baiklah audiens webinar pada hari ini. Alhamdulillah sesi diskusi tanya jawab sudah selesai dan berjalan dengan lancar ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari webinar pada siang hari ini. Dan pengetahuan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya berterima kasih kepada Bapak telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Sama-sama, Mbak. Ini selaku moderator undur diri dan menyerahkan acara selanjutnya ke MC kita. Terima kasih Bapak telah memberikan materinya. Terima kasih Saya banyak. kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pemateri dan moderator. Sangat seru sekali ya diskusi pada siang hari ini. Oke. Demikian rangkaian acara webinar pada siang hari ini. Bermanfaat bagi semuanya. Atas nama Master of Ceremony, saya Tiara Ambarsari mengucapkan banyak terima kasih dan sekiranya ada kata-kata ya dan tingkah laku yang kurang berkenan di dalam hati mohon dimaafkan. Sebelumnya jangan keluar dulu karena ada sesi foto bersama. Dimohon kepada peserta untuk menyalakan kameranya sekarang. Ayo foto bersama, nyalakan semua kameranya. Apakah operator sudah siap? Mbak, bisa minta tolong Mbak Tiara? Boleh. Bisa tangannya seperti ini, Mbak. Oke. Kita Ya, biar turun udah ini ini materi ya. Tangannya gini semua. Ini istilahnya 3 Yang roda, Mbak. lain. Ya. Kepada operator, apa sudah siap? Kita mulai ya. 3, 2, 1, cheese. Oke. Gaya apa lagi? Udah itu aja, Mbak. Cukup. Oke. Terima kasih, Mbak ya. Makasih sama-sama. Jangan lupa diingatkan kembali untuk mengisi link absensi sesuai nama dan email yang terkoreksi dengan benar ya. Untuk para peserta boleh meninggalkan room. Sampai jumpa di webinar selanjutnya lagi ya. Sampai jumpa Mbak Cantik.
Panitia, Sampai jumpa. Mas Angger Sampai jumpa Kak Saputra. Anggar. Nanti kalau ada webinar selanjutnya ikut lagi ya. Siap, Mbak. Siap, Hamzah. Oke. Baik, terima kasih audiens yang sudah hadir pada hari siang hari ini. Terima kasih panitia. Terima kasih juga panitia. Baik, terima kasih kembali. If you don't move, you die.